Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat dimanapun Anda berada, khususnya jemaat Bethania Blessing yang ada di Jambi, dan saya bersyukur pada hari ini boleh menyampaikan satu rahasia besar bagi setiap kita, di mana kalau kita mengerti rahasia ini, akan membuat Tuhan memberikan perkenanannya sekaligus promosi atas setiap kita, yaitu tentang submission atau penundukan diri. Kalau kita lihat dari kacamata Allah, sepertinya jarang sekali ada anak Tuhan yang memiliki kualitas penundukan diri. Itu sebabnya dari ruang kerja saya saat ini saya terbeban untuk sampaikan ini supaya kita mendapatkan God's quality. God's quality adalah kualitas Allah, bukan God's quality. Kalau God's quality adalah kita punya kualitas Allah di mana Tuhan mempercayakan kepada kita suatu kehidupan Kristus dalam hidup saudara, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan itu salah satunya adalah penundukan diri. Dan Yesus telah memberikan God's quality dalam hidupannya untuk menjadi teladan dalam setiap kita. Bagaimana selama dia menjadi manusia, Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh menunjukkan kualitas penundukan dirinya kepada siapa? Kepada tiga hal, yaitu kepada Bapa, pada orang tuanya, dan juga kepada pemerintah yang ada di sekitarnya, dalam hal ini tentara Romawi. Bagaimana dia mengajar bayar pajak, bagaimana dia mengajar bayar biaya bait Allah, dan juga dia menunjukkan bagaimana dia taat kepada Bapaknya yang paling penting dalam kehidupannya untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Penundukan diri itu sangat penting Bapak Ibu, karena di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi, dan itu bicara tentang ketika kita ada di posisi bawah, perlu ada kualitas penundukan diri. Dan Alkitab saya berkata, Yesus memberikan teladan kepada setiap kita dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri menggunakan kata kenosis. Apa yang dikosongkan Bapak Ibu? Itu keilahiannya Yesus. Ingat, Yesus adalah manusia 100%, tapi dia juga Tuhan seutuhnya dalam kehidupannya. Dan kalau dia nggak mau mengosongkan dirinya Bapak Ibu, keilahiannya tidak mau dikosongkan, percayalah, paku salib itu nggak akan pernah menembus tangannya dan pasti akan bengkok. Cambuk nggak akan pernah melukai tubuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengosongkan diri. Tapi puji Tuhan, Yesus mau mengosongkan dirinya. Artinya dia taat pada kehendak Bapaknya untuk menjadi korban anak domba Allah untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Itu perlu mengosongkan diri. Kata rupa menggunakan kata morpe. Morpe ini punya satu kata di mana dia menjadi orang yang memiliki bentuk kondisi yang sama dengan manusia. Serupa menggunakan kata homoioma atau homorahi yang punya pengertian sama atau setara. Jadi dia betul-betul mengambil posisi setara dengan manusia, menyamakan dirinya dengan manusia. Padahal dia pribadi yang ahli jauh di atas manusia karena dia sang pencipta. Ketika saya punya penundukan diri, saya menjadi orang yang menyetarakan diri saya dengan orang yang paling bawah. Sekalipun saya mungkin punya pangkat, sekalipun mungkin saya punya martabat, anak lebih pintar daripada bapaknya, mungkin anak lebih kaya daripada orang tuanya, mungkin Anda sebagai seorang jemaat lebih kaya pada gembala saudara. Tapi kualitas kesetaraan ini harus ada dalam diri kita. Kata morpe atau kata homoioma punya pengertian bahwa saya harus mengambil rupa bentuk sebagai seorang manusia yang duduk di bawah otoritas dan menyetarakan diri saya dengan pribadi yang paling bawah atau kesetaraan kepadanya saya harus menjadi sama. Itu sebabnya saya berdoa supaya Bapak Ibu belajar mengerti bahwa ketika kita mungkin punya derajat, punya martabat, kalau kita menyetarakan diri, maka Tuhan berkenan atas hal itu. Karena terbukti Yesus sendiri mengalaminya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini reward yang Bapa berikan kepada Yesus, Bapak Ibu. Bagaimana dia mendapatkan promosi dari Allah yang luar biasa sebabkan dia mau mengosongkan dirinya. Dan dia menjadi pribadi yang setelah dia kinosis, dia mendapatkan promosi dan akhirnya mendapatkan nama di atas segala nama. Yang hari ini nama itu kuasanya bisa kita pakai sebagai orang percaya untuk mengusir setan, mengalahkan keadaan, dan menembus dimensi kemustahilan menjadi sebuah mujizat. Karena nama itu. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak pernah ada promosi tanpa penundukan diri. Tunduklah kepada otoritas saudara, mulai dari orang tua, mulai dari gembala, pemerintah kita, bahkan kehidupan kita. Karena tiga hal yang paling penting Bapak Ibu harus ketahui. Penundukan diri itu menunjukkan kerendahan hati kita. Tidak pernah ada orang yang rendah hati kalau dia nggak menundukkan diri. Anda punya pangkat, Anda punya derajat, punya kekayaan. Ketika Anda tunduk, hormat kepada atasan Anda, baik itu pemimpin rohani maupun duniawi, Anda menunjukkan kerendahan hati saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua yang saya tunjukkan di sini adalah penundukan diri menunjukkan kemampuan bahwa Anda mau mengosongkan diri.
Kata mengosongkan diri, sekali lagi kata kinosis, saya punya pengertian bahwa waktu saya menunjukkan diri, saya menanggalkan semua yang menjadi kebanggaan saya. Saya menanggalkan apa yang menjadi kesombongan saya. Untuk apa? Saya tunduk dan taat kepada perintah, kehendak atasan saya. Dalam hal ini Tuhan dan diri saudara. Misalnya ketika Anda suruh Tuhan menabur. Kalau menabur itu gaya hidup, ya ada satu suku yang sangat pelit sekali, sangat perhitungan. Ketika Anda percaya Yesus, harus menundukkan diri kan? Lalu Tuhan memberikan kepada saudara suara seperti bagaimana harus berbuat baik, menolong, menabur. Orang tidak hitung-hitungan, Tuhan saya tunduk, Tuhan saya dulu pelit, saya dulu orang yang perhitungan, sekarang saya tunduk. Maka Anda sudah mengosongkan diri Anda dari sifat pelit itu, kebiasaan Anda untuk tidak menabur, menjadi mau menabur. Sehingga akibatnya adalah Tuhan dipermuliakan dari saudara. Kenapa? Anda mengikuti kehendak Tuhan. Itu kata mengosongkan diri. Anda harus mengampuni, Anda harus menjadi pribadi yang merelakan diri untuk melepaskan pengampunan pada seorang lain sementara tidak mau, tapi Anda mengosongkan diri. Baik Tuhan, saya mau mengampuni. Nah, itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu kasih. Haleluya. Dan yang terakhir adalah penundukan diri, menunjukkan kualitas komitmen Anda sebagai kekasih Tuhan. Di dalam sekitar kita, orang tua mungkin punya banyak kehendak yang nggak sama dengan kita sebagai anak. Mungkin sebagai gembala, memberikan perintah bagi Anda tidak cocok, atau memberikan nasihat bagi Anda tidak cocok. Tapi seringkali karena ketidakcocokan itu membuat kita keluar dari lingkungan itu, Bapak Ibu. Nah, itu tanda bagi kita nggak punya komitmen. Ketika Anda mengosongkan diri mau tunduk, Bapak Ibu, maka komitmen itu akan terjalin. Oh, sejelek-jeleknya bapak saya itu tetap bapak saya, sekurang-kurangnya gembala saya itu tetap gembala saya. Komitmen itu nggak akan terputuskan. Terlebih lagi dalam hubungan suami istri. Ada banyak kekurangan, istri harus tunduk kepada suaminya. Dan sekali melihat kekurangan suaminya, tapi komitmen untuk menikah dengan suaminya membuat dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya, sekalipun mungkin suaminya punya banyak kelemahan. Kenapa? Komitmen. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda punya penundukan diri. Juga sebagai jemaat, kita nggak pindah-pindah gereja. Saya tahu kenapa? Karena kita punya komitmen terikat dengan gembala, bukan sebagai sebuah organisasi, tapi sebagai keluarga. Nggak ada anak pecat bapak, nggak ada bapak pecat anak. Kenapa? Komitmen kekasih Tuhan. Sekurang-kurangnya bapak kita, sekurang-kurangnya anak kita, sekurang-kurangnya pasangan kita, karena ada komitmen itu membuat kita penundukan diri. Itu sebabnya mari Bapak Ibu nikmati promosi dari Allah dengan penundukan diri dalam bersaudara. Tuhan Yesus berkati. Salam dari ruang kantor kerja saya di Kota Bontang. Haleluya.